Shalom, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di ibadah hari ini pada tanggal 22 November 2020. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap kuat. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak-kakak rindu nih untuk menyapa adik-adik semua yang di rumah. Kita sapa yuk Kak Mel. Iya, kakak sapa ya. Hai orang biji. Hai. Untuk orang satu, mana suaranya? Hai orang adik-adik. Untuk orang dua, mana suaranya? Hai. Dan yang tidak dilupakan untuk orang tiga, mana suaranya? Hai. Oke adik-adik, kita telah bersapa. Sebelum kita mulai ibadah kita perlu mempersiapkan yang pertama, hati kita yang tertuju kepada Tuhan. dan yang kedua, kita perlu mempersiapkan Alkitab, dan yang ketiga, kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, persembahannya diserahkan kepada orang tua dan akan diberikan kepada Sintuawek masing-masing. Oke, tidak perlu menunggu lama-lama. Kita mau beribadah, kita bangkit berdiri dengan penuh semangat. Kita bernyanyi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur ya Tuhan buat segala kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau melakukan ibadah. Kiranya ibadah ini Engkau berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semuanya anak sekolah minggu yang ibadah diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan melanjutkan bernyanyi. Kita bernyanyi dalam nama Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kita dengarkan hukum Taurat Tuhan yang pertama sampai yang kelima. Hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, masih tetap semangat kan? Kita kembali bernyanyi Allahku Besar. Adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
puji syukur dan terima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang besar, yang memberi berkat dan kesehatan dan hidup bagi kami semua. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan melanjutkan bernyanyi. Kita berani tampil beda. Adik-adik sekolah minggu, epistel kita untuk minggu ini tertulis di dalam Hesekiel 34 ayat 11 sampai 16. Kita bacakan dari sini ya nak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan perhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Adik-adik sekolah minggu, kita satukan hati kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi, bertambah-tambah dalamnya. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya.
adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan pengakuan kita bersama. Sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang saatnya kita mendengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan saya Kakak Agustina. Jadi, warta anak sekolah minggu pada hari Minggu ini tanggal 22 November 2020, di mana minggu ini bertema penghakiman terakhir. Minggu lalu, aktivitas Horong Piji dan Horong 1 yaitu menghafal dan menyanyikan Efesus 6 ayat 1. Dan untuk Horong 2 dan 3 menggambar jalan salib. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan videonya. Dan untuk minggu ini tidak kalah menarik dari minggu lalu ya adik-adik. Jadi untuk Horong 1 dan Horong Fiji kita diberikan tugas yaitu berfoto dengan kedua orang tua kita. Jadi fotonya itu foto yang paling kreatif, boleh sambil berfoto sambil mencium papa dan mamanya, atau memeluk papa dan mamanya, atau gaya foto yang lainnya. Kemudian foto tersebut diedit di atas atau di bawah fotonya dengan tulisan Tuhan sayang keluargaku. Dan untuk Horong 2 dan 3 menghafal 9 buah roh yang terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi, jika kalian yang memiliki adik kakak yang satu horong, boleh videonya diedit atau di video cukup sekali saja berdampingan seperti ini. Kalau bisa juga diedit satu-satu lalu dikirimkan, gunanya supaya mempersingkat durasi videonya. Setelah videonya atau fotonya selesai diambil, kemudian dikirim ke link di bawah ini atau ke nomor di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Kak Tina. Terima kasih Kak Tina untuk warta jemaatnya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada baiknya kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat kemarin kakak bilang tidak boleh uangnya dilipat. Oke, kita bernyanyi Allah itu baik.
Adik-adik yang di rumah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik sekolah minggu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kita penuh semangat dan kita bersyukur. Salam anak-anak, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan guru-guru sekolah minggu, dengan teman-teman, walaupun melalui video. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala limpahan lindungan kepada kami ya Tuhan. Hingga kepada saat ini kami boleh bersama memuji dan memuliakan Engkau di hari Minggu ini Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan, sertailah hati dan pikiran mereka Tuhan. Sertailah setiap gerak dan langkah mereka Tuhan, setiap kegiatan mereka. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, jauhkanlah mereka dari segala gangguan yang bisa merusak tumbuh kembang mereka ya Tuhan. Lindungilah dan jagalah dia Tuhan. Demikian juga dengan orang tuanya Tuhan, Engkau menyertainya. Tuhan, sertailah hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu ini. Ampunilah segala dosa dan salah kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jadi firman Tuhan kita pada hari ini kita ambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Ayo dibuka Alkitabnya. Yohanes 11
ayat 24 sampai 26. Sudah, kita sama-sama membacanya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ayo, siapa yang percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Kalau suatu saat dunia ini tidak ada lagi, manusia semua diambil Tuhan, maka Tuhan akan memisahkan setiap orang. Siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya. Yang percaya, kalau kiamat kan tentunya kita semua sudah mati ya anak-anak. Hancur lebur dunia ini. Tetapi bagi orang yang percaya Tuhan, dia tidak akan mati. Dia akan bangkit, ditaruh Yesus di sebelah kanannya. Kemudian yang tidak percaya ditaruhnya di sebelah kirinya. Dan tentu saja anak-anak, yang di sebelah kanannya akan diberikannya hadiah, akan diberikannya kebaikan. Karena orang yang percaya itu pasti baik-baik. Orang yang percaya itu pasti suka menolong. Di saat lihat temannya lapar, dia akan memberi makan. Di saat melihat temannya haus, dia akan memberi minum. Di saat lihat temannya sakit, dia akan mendoakan temannya, "Semoga sembuh, Tuhan sembuhkanlah temanku, jauhkanlah dia dari sakit." Itulah tanda-tanda orang yang percaya. Kalau kita melakukan itu kepada saudara, kepada adik, kepada kakak, kepada ibu, kita pasti akan ditempatkan Tuhan di sebelah kanan kita. Percaya anak-anak? Tentu semua percaya, karena kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan kita. Dialah kebangkitan dan dialah yang hidup. Dialah yang membuat kita hidup. Dialah yang memberi kita napas. Tapi bagi yang tidak percaya, tentu akan diletakkan di sebelah kirinya, akan diberikannya hukumnya. Ketika melihat temannya haus, dia tidak akan memberi minum. Ketika melihat temannya lapar, dia tidak akan memberikan makanan. Padahal itu sangat gampang sekali. Di saat kita ada makanannya, kita berikan. Di saat kita ada minuman, kita berikan. Orang dia haus, orang dia lapar, masa kita biarkan? Kalau orang yang percaya Tuhan, pasti dia tidak akan membiarkan hal itu. Sangat sederhana tuh. Itulah menolong. Itulah kasih dari Tuhan. Begitu juga Tuhan menolong kita. Dia lihat kita sakit, dia sembuhkan. Dia lihat kita sedih, dia gembirakan. Dia berikan kemampuan kepada orang tua kita, bapak ibu kita, supaya orang tua kita bisa menggembirakan kita, bisa memberi makan kita, bisa memberi minum kita. Kita doakanlah orang tua kita supaya tetap sehat, selalu berjalan di jalan Yesus. Jangan tidak percaya Yesus. Ya anak-anak, semua percaya Yesus? Amin, semua percaya Yesus. Siapa yang tidak percaya, suatu saat nanti akan diletakkan Tuhan Yesus sebelah kiri. Tapi Amang yakin semua anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dialah Tuhan kita. Dialah yang memberi napas, dialah yang membangunkan kita pagi-pagi. Dia yang kita puji, kita minta berdoa supaya menjaga kita. Iya kan? Ayo, Amang yakin semua percaya kepada Yesus. Makanya bergembira, semuanya suka menolong, semuanya baik-baik. Demikianlah anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan, percaya kepada Yesus, pasti suka menolong, pasti melakukan semua yang baik-baik yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, yang diajarkan oleh orang tua kita. Terima kasih anak-anak, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih ya Tuhan buat segalanya. Hanya ucapan syukur yang bisa kami ucapkan ya Tuhan atas segalanya. Tuhan, kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan di gereja minggu Tuhan, Amang pendeta, Amang sintua, guru-guru sekolah minggu, orang tua kami Tuhan. Terlebih untuk anak-anak kami Tuhan,
yang datang kepadamu. Sertailah mereka Tuhan. Sertailah kami para orang tua supaya kami boleh mengajar mereka Tuhan, mengenalkan Engkau Tuhan. Tidak hanya melalui perkataan kami, tetapi melalui perbuatan kami yang Engkau sertai kami dalam mengajarkannya Tuhan. Berikan kami hikmat kebijaksanaan Tuhan. Terlebih kepada anak-anak ini Tuhan, di masa tumbuh dan kembang mereka. Sertailah mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka lepas dari tangan-Mu Tuhan. Terlebih di saat ini kami mengalami pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang sangat menakutkan bagi kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, melalui dekapan-Mu, melalui lindungan-Mu, kami akan terhindarkan oleh semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat kami. Terlebih orang tua anak-anak kami ini juga Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka rezeki yang melimpah Tuhan, sehingga mereka bisa menghidupi kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menolong sesama Tuhan, sehingga mereka juga boleh mendidik anak-anak mereka Tuhan dengan penuh kegembiraan dan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh tim yang boleh bekerja untuk acara ini Tuhan, tim IT, semua yang sudah latihan ya Tuhan, Engkau menyertai mereka. Sertailah mereka Tuhan, sertai mereka dalam seluruh kegiatannya. Terima kasih Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Oke adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat diterapkan di dalam kehidupan kita. Oke, selanjutnya kita kembali bernyanyi, Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita mau bernyanyi Mars Anak Sekolah Minggu. Kita bergabung yuk.
nama saya William Tiakan dari Horong 1. Saya akan menyanyikan ayat hafalan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harusnya demikian. Efesus 6 ayat 1. Terima kasih. Selamat hari Minggu kakak sekolah minggu. Hai kakak-kakak guru sekolah minggu, nama saya Livenia Borulimbo. Hari ini saya akan menyebutkan ayat hafalan kita yang diambil dari Efesus 6 ayat 1. Begini bunyinya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harusnya lah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harusnya lah demikian. Efesus 6 ayat 1. Terima kasih. Nomor 3. Hai teman-teman, nama saya Debbie dari Horong PG. Nah, saya mau menyanyikan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Iya. Hai teman-teman, nama saya Cabel. Saya dari orang 1. Saya kali ini akan mau nyanyi Efesus 6 ayat 1. Saya nyanyikan ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai, nama saya Marvel. Hai, nama saya Marvel. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Halo guru-guru sekolah minggu, selamat hari Minggu semuanya. Semoga Tuhan memberkati ya. Nah, hari ini tugas diberikan dari Gereja HKMP Medan Krio adalah menggambar dan mewarnai salib. Saya sudah mempunyai gambar nih. Nah, di sini ada yang namanya 3 salib. Karena apa? Karena saat film Yesus itu di Golgota itu kan ada 2 orang bersalah, makanya disalib di kiri kanan Yesus, dan Yesus itu tepat di tengah. Dan di sini kalian bisa lihat kelinci yang indah banget, dan ada gunungnya di sini warna coklat. Dan di sini ada telur Paskah, ada gunung, ada bunga. Nah, sebenarnya guru-guru sekolah minggu dan adik kakak sekalian, sebenarnya ini tuh hasil menggambar dari tema Paskah. Makanya ada telur Paskah di sebelah sini. Bye-bye semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bye-bye. I love you all. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah penuhnya ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan,
Minggu. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu. Hai, nama saya Prinsesa Sitompul. Saya akan menyanyi Efesus 6 ayat 1.